Shalom, selamat malam. Bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kategorikal KKR GPPS Jemaat Sawahan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam pemberitaan firman Tuhan dalam program Categorical Ministry KKR atau Kebaktian Kebangunan Rohani. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami boleh kembali lagi berjumpa bersama-sama saudara-saudara kami dimanapun berada. Kami sudah naikkan pujian kami dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami semua, mengurapi kami semua. Sehingga ketika kami mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu, Roh Kudus bekerja atas hidup kami. Roh Kudus meneguhkan, menguatkan kami, iman percaya kami. Roh Kudus yang membimbing dan memimpin kami. Sehingga ketika kami melakukan setiap firman-Mu, sungguh kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ya, mungkin saudara mengatakan ayat yang tidak begitu asing gitu ya. Mari kita akan baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia, penulis kitab ini, hidup kurang lebih pada abad yang ke-7, abad yang ke-7 sebelum Masehi. Tentang nubuatan 70 tahun dan penggenapannya itu dituliskan kira-kira pada abad seperti itu. Nah, di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sebelum ayat yang kita baca tadi berbicara demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji-janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Di ayat 11 dan 12 kita baca lagi. Seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri-negeri orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yeremia dan itu tergenapi. Ya. Tergenapi. Jadi ketika sejak pertama kali Nebukadnezar, Raja Babel menaklukkan Yoyakim, Raja Yehuda, tahun 608 sebelum Masehi, sampai pulangnya rombongan pertama ke Yehuda, yaitu 538 sebelum Masehi, ini atas izin dari Raja Kores, Raja Persia, yang mengeluarkan perintah untuk membolehkan orang-orang Yehuda kembali ke negerinya masing-masing, tepat setelah 70 tahun. Nah, pengalaman bangsa Israel, tepatnya Yehuda, sebagai orang buangan di Babel, merupakan penderitaan yang begitu berat. Salah satu penderitaan mereka adalah di mana mereka harus terbuang dari tanah air mereka, terbuang dari kebiasaan dan budaya mereka, terbuang dari adat istiadat mereka. Seolah tanggungan mereka ini ketika ada di Babel selama 70 tahun ini rasanya jauh lebih berat dibandingkan ketika 430 tahun ada di Mesir. Buktinya apa? Ketika mereka ada di padang gurun,
Yang mereka komplain kepada Tuhan hanya perihal makanan. Tidak ada roti, ya, tidak ada bawang prei, dan seterusnya. Sangat berbeda ketika orang Israel saat ada di Babel. Orang-orang Yehuda ditawan di Babel, dipisahkan dari tanah mereka, dipisahkan dari kebiasaan tempat mereka beribadat atau beribadah. Mereka kehilangan hal yang penting dalam jati diri mereka, yaitu sebagai umat yang merdeka. Kehilangan tanah dan tempat peribadatan membuat dampak yang begitu negatif kepada bangsa Israel ini. Membawa dampak yang negatif pula dalam pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan yang Esa. Mereka sungguh-sungguh kehilangan jati diri mereka tentang Tuhan. Bagaimana mereka bisa menyembah Tuhan di tanah yang asing? Tidak mungkin. Bahkan mereka kehilangan pemahaman. Sampai begitu parahnya mereka kehilangan pemahaman siapa sebenarnya Tuhan yang mereka sembah. Ini parah, Bapak Ibu. Ini parah dan boleh dikatakan mengerikan sekali kondisi orang Israel. Dan kita tahu bahwa orang buangan di Babel, orang Israel buangan di Babel, mengalami migrasi yang secara paksa, tidak memiliki hubungan lagi langsung kepada tanah airnya. Sangat berbeda kalau misalnya kondisinya sekarang, ya, meskipun ada di tempat yang jauh, tetap bisa menggunakan alat telekomunikasi karena teknologi yang sekarang. Dulu tidak bisa seperti itu. Mereka betul-betul kehilangan jati diri mereka, kehilangan keimanan mereka kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang Esa. Dan ini boleh dikatakan merupakan kondisi penderitaan yang begitu berat dan luar biasa. Makanya tidak heran di dalam Yeremia pasal 2 ayat yang ketiga sampai 8 dikatakan demikian. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa-dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami oleh manusia. Ayat 7. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kau buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, demikian firman Tuhan. Ya. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Itulah kondisi orang Israel. Makanya karena kasih Allah yang begitu besar dan upaya Allah menggenapi firman-Nya melalui janji-janji dalam firman-Nya, Dia kemudian menyampaikan hal ini kepada orang Israel melalui Nabi Yeremia seperti yang kita baca tadi. Sebab aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu orang Israel, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini yang ditunjukkan Allah karena kasih-Nya yang begitu besar dan juga untuk menggenapi janji-Nya. Bangsa Israel saat itu boleh dikatakan sudah kehilangan segala-galanya. Saya katakan segala-galanya karena menyangkut
iman dan pengharapan mereka sampai kepada masa depan mereka, mereka sudah tidak punya lagi. Ini sungguh menyedihkan sekaligus mengerikan. Tapi pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bertanya, apakah Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 itu masih relevan untuk kehidupan kita saat ini? Yeremia 29 ayat yang ke-11 apakah masih cocok dengan kondisi masa kini? Atau teks tersebut, ayat tersebut hanya merupakan firman yang disampaikan kepada bangsa Israel belaka? Apakah begitu? Bagaimana kita hidup pada masa kini? Menanggapi dan mengimani firman Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dan dari mimbar ini saya katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa janji atau firman ini, yaitu Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, masih relevan dan masih berlaku bagi kita yang hidup pada masa sekarang. Tapi muncul pertanyaan begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika memang ini masih relevan, masih berlaku janji ini bagi kehidupan kita orang percaya pada masa kini, kenapa banyak orang-orang Kristen, orang percaya yang tidak mengalami Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11? Sehingga firman dalam Yeremia 29 ayat 11 ini seolah-olah hanya teks belaka yang hanya berlaku pada masa lampau dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan. Setiap janji atau firman Tuhan harus diresponi dengan percaya. Hidup di dalam janji itu, hidup di dalam firman itu dengan percaya, sampai janji itu atau firman itu digenapi dalam hidup kita. Saya ulangi. Bagaimana agar orang percaya pada masa sekarang bisa menikmati setiap janji Allah? Yang pertama harus mengimani janji itu atau firman itu. Lalu hidup di dalam janji atau firman itu. Dan percaya sampai janji itu digenapi. Saya memberikan contoh begini, Bapak Ibu. Kita tentu mengenal sosok yang bernama, hamba Tuhan yang bernama Abraham. Abraham menerima janji Allah itu kurang lebih pada usia 75 tahun. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah pada usia 76 atau 75 plus 1 hari setelah menerima janji Tuhan, janji itu digenapi? Bahwa Abraham akan menjadi, atau Abraham memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Apakah seketika janji itu dinyatakan oleh Tuhan? Tidak. Tidak. Atau belum digenapi. Menunggu beberapa tahun, bahkan beberapa puluh tahun kemudian. Nah, kapan janji itu digenapi? Setelah Abraham percaya, mengimani, berjalan dalam kehidupannya untuk mengimani janji itu. Abraham hidup dalam percayanya atas janji atau firman Tuhan tersebut sampai semuanya digenapi. Nah, demikian pun dengan Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang tidak lagi mengimani, tidak lagi mempercayai janji ini, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, maka sudah pasti orang tersebut tidak mengalami janji itu. Saya ulangi. Setiap orang yang tidak lagi mengimani, setiap orang yang tidak lagi mempercayai janji Yeremia 29 ayat 11, maka sudah pasti
orang tersebut tidak akan mengalami janji dari firman tersebut. Dalam kondisi saat ini, yang membuat banyak orang percaya tidak menikmati janji ini adalah kebimbangan. Kebimbangan, kekhawatiran, gamang, ragu-ragu, sampai kemudian tiba pada titik tertentu menjadi tidak percaya. Awal mulanya gamang, awal mulanya ragu-ragu, awal mulanya karena kekhawatiran. Tapi membawa orang itu bisa tidak mempercayai janji itu. Ayub pasal 3 ayat 25 mengatakan demikian, Bapak Ibu. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Salah satu upaya setan atau iblis adalah berusaha mempengaruhi logika kita, ya, otak kita, pola pikir kita. Untuk apa? Untuk tidak mempercayai janji itu. Kenapa? Agar firman-Nya gagal. Tapi percayalah bahwa tidak ada satupun firman Tuhan yang gagal. Katakan amin. Tidak ada satupun firman Tuhan yang gagal. Suatu kali, ada seorang pria, seorang laki-laki. Dia berjalan di satu tempat. Dan tempat itu kurang lebih seperti tempat pemusatan pengembangbiakan ataupun pelatihan untuk para gajah. Nah, ketika dia berjalan melintasi tempat itu, dia melihat ada seekor gajah yang besar dengan ikatan di tali kakinya, itu ada talinya itu sangat kecil. Sehingga dia berpikir, loh, kenapa ya gajah ini tidak segera melarikan diri? Memutuskan tali pengikatnya itu dan lari ke hutan agar bebas. Mungkin saudara akan menjawab, oh, karena sudah dilatih. Dia juga berpikir begitu. Ya, pria ini berpikir begitu. Tapi kemudian untuk mendapatkan kepastian, dia bertanya kepada para instruktur, ya, yang ada di situ, yang melatih. Pak, kenapa ya gajah sebesar ini kok enggak mau melarikan diri, padahal talinya kan kecil sekali? Si pelatih ini, instruktur gajah ini kemudian berkata, gajah ini kami tangkap sejak ketika masih kecil. Lalu kemudian gajah ini kami ikat dengan tali yang saat ini mengikat tali yang gajahnya sudah begitu gede. Dan ketika gajah ini masih kecil dengan ikatan tali seperti itu, gajah ini berontak untuk berusaha melepaskan diri, untuk berusaha memutuskan tali itu. Tapi karena masih kecil, maka tidak bisa, gagal. Diulangi lagi, gagal lagi. Diulangi lagi, gagal lagi. Sehingga sampai pada satu titik tertentu, muncul dalam pikiran gajah itu, aku tidak akan pernah bisa memutuskan tali ini. Ingat, ya, aku tidak akan bisa memutuskan tali ini. Dan itu muncul terus dalam pikiran gajah. Sampai kemudian ketika besar pun, pikirannya tetap sama. Aku tidak bisa memutuskan. Makanya, gajah yang sebesar itu tidak berusaha untuk memutuskan. Karena dalam pikirannya sudah ada, tercetak, bahwa aku tidak bisa melepaskan tali pengikat ini meskipun kecil. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu ingat, Tuhan itu pernah meneguhkan janji dari perjanjian lama melalui Yeremia dan meneguhkannya kembali pada firman-Nya, firman Tuhan Yesus sendiri di dalam perjanjian baru. Dan peneguhan ini sungguh luar biasa. Ada seorang tokoh dalam perjalanan hidupnya, mungkin orang akan beranggapan bahwa orang ini, tokoh ini, selamanya mengalami yang namanya kegagalan. Karena memang ada begitu banyak kegagalan-kegagalan yang ia alami.
pada masa anak-anak mengalami kehidupan yang sangat sulit, miskin dan berpenyakitan. Sehingga untuk menempuh pendidikan formal, dia hanya mampu bertahan setahun saja. Pada tahun 1831, bisnisnya, usahanya bangkrut. Ketika pemilihan calon legislatif pada tahun 1832, dia gagal. Tahun 1833 memulai lagi bisnisnya dan bangkrut lagi. Dan akhirnya 1834 dia terpilih sebagai anggota legislatif. Nah, pada saat berpacaran atau ketika menjalin hubungan dengan seorang kekasihnya pada tahun 1835, setelah tunangan, tunangannya meninggal. Sial. Pada tahun 1838, dia dikalahkan ketika pemilihan ketua parlemen. Sampai akhirnya pada tahun 1842 dia memutuskan untuk menikah. Tetapi istrinya ini sangat menjadi beban dalam hidupnya karena gila judi. Dalam rumah tangganya, dia memiliki anak, hanya 1 dari 4 anak lelakinya yang hidup yang bisa melewati usia 18 tahun. Semuanya meninggal pada usia 18 tahun. Ketika pemilihan anggota Kongres pada tahun 1843, dia juga kalah dan gagal. Lalu tahun 1848 mengajukan lagi untuk pemilihan anggota Kongres, gagal lagi. 1855 ketika mencalonkan menjadi anggota Senat di Amerika Serikat, dia juga gagal. Gagal dan gagal. Kemudian ketika dia berkesempatan untuk mencalonkan diri menjadi presiden pada tahun 1856, dia gagal lagi. Tetapi pada tahun 1860, ketika dia mencalonkan menjadi presiden Amerika Serikat, dia menang dan berhasil menjadi presiden Amerika Serikat. Dia ini adalah presiden Amerika Serikat yang ke-16. Siapakah dia? Abraham Lincoln. Siapa sangka mungkin orang mengatakan bahwa Lincoln selamanya gagal dan selamanya gagal. Tapi seperti apa yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus meneguhkan janji Allah kepada bangsa Israel pada zamannya Yeremia, diteguhkan pada zaman Perjanjian Baru melalui firman daripada Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan Yesus sendiri. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripadaku. Ini luar biasa. Tetapi lagi-lagi banyak orang beranggapan ketika menghadapi hal-hal yang seolah-olah menghambat atau menghalangi rencana Tuhan. Kemudian orang cepat-cepat berkesimpulan bahwa itu merupakan kegagalan atas rencana Tuhan. Bukan begitu. Padahal hal itu merupakan pemurnian. Saya ulangi. Ketika mengalami sesuatu hal yang ada di hadapan kita, sepertinya seolah-olah menghambat, itu adalah
merupakan pemurnian untuk mencapai rencana Tuhan. Saya menyebutnya proses. Saudaraku, Tuhan memang pada suatu kali mengizinkan banyak hal yang harus kita hadapi dalam rangka menuju kepada janjinya. Bahkan sampai harus melewati suatu masalah yang begitu besar, begitu berat. Sekali lagi, itu bukan kegagalan, tetapi sebuah proses untuk persiapan masuk kepada janji-janji Tuhan. Proses. Dan kita harus menghadapi itu proses. Untuk apa? Untuk menuju kepada janji yang sudah kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu, orang Jepang itu sangat suka dengan makanan ikan atau makanan yang terbuat bahannya dari ikan. Dan yang mereka pilih adalah ikan-ikan yang segar. Itu kesukaan orang-orang Jepang. Makanya, karena tahu hal yang seperti ini, para nelayan Jepang, para nelayan menyiapkan ikan-ikan yang masih hidup ketika diberikan kepada konsumennya, atau ikan yang masih sangat segar. Dan ikan yang juga banyak disukai orang Jepang adalah ikan salmon, daging dari ikan salmon. Nah, para nelayan kemudian menangkap ikan salmon itu, lalu dimasukkan ke seperti tong gitu di kapal mereka atau di perahu mereka untuk dibawa, ke pengepulnya untuk dijual. Tapi ketika di perjalanan banyak ikan salmon yang mati dan itu tidak disukai oleh konsumen yang ada di Jepang. Maka para nelayan ini memutar otak mereka, gimana ya caranya ya agar ikan salmon ini masih bertahan hidup ketika akan diberikan atau dijual ke konsumen atau dalam kondisi yang sangat segar. Muncullah idenya. Ini memang orang Jepang ini luar biasa cerdiknya. Di dalam tangkapan, di tong atau di tempat penampungan ikan salmon ini dimasukkan ikan hiu yang masih kecil. Meskipun ikan hiu ini masih kecil, tapi karena memang naturnya melahap ikan yang lain, maka ketika ikan hiu kecil dimasukkan ke tong atau tempat penampungan hasil tangkapan para nelayan ini, hiu ini mengejar ikan salmon. Dikejar. Nah, yang dikejar pun juga tidak menyerah. Berusaha untuk menghindar, terus bergerak. Maka ikan salmon itu di dalam tangkapannya itu, di tong yang ditampung itu, tempat penampungan itu, ikan salmonnya terus bergerak. Dengan bergerak inilah kemudian ikan salmon ini tetap hidup sampai di tempat tujuan. Luar biasa. Bapak Ibu, suatu kali Tuhan bisa mengizinkan ada ikan hiu-hiu kecil ada dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita terus bergerak, terus berpengharapan, terus percaya, terus mempercayai janji Tuhan, terus bergerak. Karena ketika kita berhenti, maka iman itu akan mati. Ketika kita tidak bergerak. Dan apa yang kita imani atas janji Tuhan itu tidak akan pernah terjadi. Nah, sehingga kita bisa mengatakan begini, Bapak Ibu. Bagaimana untuk bisa mencapai janji Tuhan agar tergenapi dalam hidup kita? Terus bergerak dan tetap hidup di dalam Dia. Tetap hidup di dalamnya. Maka akan menerima janji itu. Jika tidak di dalam Dia, maka kita tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Jika tidak terus bergerak di dalam Tuhan, di dalam Dia, dengan iman dan pengharapan kita, maka kita akan mati. Sesuatu yang mati pasti tidak akan menghasilkan apa-apa atau tidak akan mendapatkan apa-apa. Sesuatu yang mati, bagaimana bisa mengalami rancangan daripada Tuhan? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang 5 dikatakan begini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tetapi di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yeremia 29 ayat yang ke-11 masih tetap berlaku dan sangat relevan dengan kehidupan kita masa kini.
Caranya bagaimana? Agar rancangan Tuhan yang bukan rancangan kecelakaan itu, rancangan Tuhan yang menuju kepada hari depan yang penuh dengan harapan itu menjadi bagian kita, tetap imani janji ini. Tetap hidup dan tinggal di dalam Dia. Terus bergerak di dalam iman kita, dalam kehidupan kita. Meskipun begitu banyak hal yang berusaha untuk menggagalkan, tapi percayalah setiap janji Tuhan, firman Tuhan, tidak ada satupun yang gagal. Dan kita akan bersama-sama sampai kepada rancangan Tuhan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Kiranya rancangan-rancangan Tuhan menuju kepada hari depan yang penuh dengan harapan sungguh-sungguh terjadi dan nyata dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap janji Tuhan, bahkan setiap firman-Mu tidak ada satupun yang gagal, termasuk rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Buat kami Tuhan, semakin mengimani apa yang sudah kami dengar melalui kebenaran firman-Mu, sehingga seluruh rancangan Tuhan, bahkan seluruh janji Tuhan, sungguh-sungguh menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih, biarlah kami terus tetap beriman, mengimani setiap janji-Mu, berjalan dalam iman itu, berada di dalam-Mu ya Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini. Kami nikmati, kami syukuri, kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan berpisah. Kiranya berkat Tuhan pun turun atas kami semua. Kepada saudara kami siapapun yang saat ini menyaksikan program ini, Tuhan memberkati, melawat dimanapun saudara kami berada saat ini. Terima kasih. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Semakin Tuhan buat bangsa kami sungguh-sungguh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami umat-Mu ada di negara dan bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau pun juga mencintai bangsa dan negara kami Indonesia. Dan sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun engkau berada, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudusnya menyertai kita semua malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.